Tapi memang di sisi perempuannya itu sebenarnya stereotype oleh masyarakat tersebut sebenarnya bisa di combating sebenarnya. Dengan cara apa sih? Dengan cara pertama knowledge, keilmuan ya gitu. Bahwasanya kalau kita mau contribute more in the renewable sector itu nggak melulu sih perempuan itu harus memang utak-utak gitu di lapangan atau mungkin di STEM field, nggak harus seperti itu. Penekanannya di sini adalah bagaimana kita bisa mendorong tingkat kepercayaan diri woman untuk mengoptimalkan skillnya apapun itu untuk sisi renewable energy. Hello curious people, welcome to this series of REcast, SRE's Women Event. Since this is the first episode, I will introduce you to the SRE Women Event. Lately, the decline in public awareness of the condition of the energy sector in Indonesia is very unfortunate. Therefore, in the framework of World Energy Day and World Women's Day, we held the SRE Women's Event REcast, which is expected to be an educational forum regarding the existing conditions of the renewable energy sector in Indonesia by presenting women who play a role as agents of energy transitions toward renewable energy. In addition, this event is also expected to inspire young women in Indonesia to take an active role in the renewable energy sector and play an important role in creating positive changes for the future of energy and the environment in this country. And I, Nadira, will accompany you throughout the talk. Hello, Mbak. Hello. In this talk, we're inviting Mbak Diah Sulung Syafitri to share about the community's perspective on renewable energy, how the society perceives renewable energy, and their perspective on its potentials. She is a branding, media, and public relations supervisor at Utama Solaroof. She is experienced in media, marketing, and public relations who perform passionately full-cycle corporate branding strategies duties, specifically communicating and brand message. She also led various big teams and projects in the past 6 years of working and have an obsession in sustainability and social activities. That was a wonderful experience you have. Thank you. So, hello Mbak, how are you today? Yes, fine, good. How's life been doing lately? Everything's good. Working. Working. Okay, been tough, right? Yeah. Okay, can we start to our first topic? Okay. Okay. Can you share why you were interested in working in the renewable energy sector? Before starting with the question of why, better I start with my experience in college, right? Yeah. Graduating from international relations. Wow. Basically, I'm not engineering or STEM field like you and maybe SRE friends. I'm in the social and politics department. And then maybe the love of the communication and the politics in my past experience like lead me to the topic that is energy, renewable energy. Kalau misalnya di hubungan internasional itu biasanya kita memang fokus di sisi policy, ya kita banyak ngobrol di politics, policy, high politics, it's about war, and then apa lagi tentang isu-isu yang politik tingkat tinggi lah ya. Tapi kalau misalnya di soft politics kita udah mulai ngomongin tentang isu-isu yang memang menjadi dirasakan oleh umat manusia pada umumnya, humanity, energy sector, environmentalist itu juga sudah mulai masuk ke ranah teman-teman HI gitu. Ya, jadi mulai disitulah mungkin perkenalan dengan topik-topik tentang energy, renewable energy, climate change, sustainable development goals. Sustainable development goal is very related with international relations field. Jadi memang dari situlah mungkin timbul
topik-topik atau kecintaan tentang isu-isu itu begitu. Jadi kalau dari background sebenarnya enggak teknik ya sebenarnya, malahan ya, enggak yang sangat engineering, enggak STEM gitu, enggak, malah berangkatnya dari social politics Social department. politics. Yes. Nah, berarti awal interestednya tuh karena dari HI ikut kegiatan-kegiatan tersebut akhirnya jadi Iya, interested benar-benar. gitu. Nah, sekarang tuh kalau dibilang, kalau yang tadi sempat ngobrol ya, di MUN tuh sekarang banyak banget topik-topik yang sangat bervariasi dan butuh teman-teman dari multidisiplin ilmu untuk pouring the insight gitu. Jadi nggak cuma diisi sama teman-teman yang emang ngocehnya tentang politik aja gitu, tapi sekarang emang teman-teman dari engineering, apalagi ekonomi, ya kan, itu juga sudah mulai masuk juga di ranah-ranah debating in the MUN stage gitu. Oke. Karena sudah alasannya Mbak dia bermula di renewable energy ini, aku lanjut. Actually, it's interesting since mostly when we talk about STEM Yes. or anything energy related, people imagine only men are interested in the sector, or there is only a small amount of women that are interested in it. Yes. Yeah. So, what do you think about this stereotype? Honestly, we have to back to the reason, and then to the experience, to the roots ya. Kenapa kok seperti itu sih? Karena memang dari sejak awal, dari sejak di bangku formal pun itu tuh memang sudah dikotak-kotakan ya, dikotak-kotakan. Memang sedikit sekali dari teman-teman perempuan ini yang pede. Kalau saya bilang ngomong tuh pede ya. Untuk bisa mencoba di dunia yang sangat-sangat Male dominated. Yes, male dominated seperti itu ya. Jadi memang kalau di seperti di tempat kerja saya aja ya, di Utama Solaruf, itu sebenarnya proporsi woman and men-nya itu sebenarnya juga masih agak timpang sebenarnya, karena banyak di sisi project department itu fulfilled with the men, dominated lah ya gitu. Tapi memang di sisi perempuannya itu sebenarnya stereotype oleh masyarakat tersebut sebenarnya bisa di combating sebenarnya. Dengan cara apa sih? Dengan cara pertama knowledge, keilmuan ya gitu. Bahwasanya kalau kita mau contribute more in the renewable sector itu nggak melulu sih perempuan itu harus memang utak-utak gitu di lapangan, atau mungkin di STEM field, nggak harus seperti itu. Mungkin bisa flashback juga dari pengalaman saya, bisa berangkatnya bahkan dari lingkup sosial seperti itu, atau mungkin dari lingkup politik pun itu juga bisa menjadi salah satu kontribusi yang sangat besar bagi perempuan untuk bisa akselerasi renewable energy sector gitu. Apalagi kita memang ada ini ya, target ya, kalau teman-teman mungkin sudah banyak conference yang diikuti dan segala macam, renewable energy sector kita itu memang lagi di istilahnya gembor-gemborin nggak sih? Iya, gitu. benar. Dari sejak G20. Sebenarnya kalau dirunut lebih jauh tuh pembahasan tentang energy transition or mungkin renewable energy itu sudah mulai aktif sejak mungkin 1 dekadean terakhir. Sejak kita pertama kali ngomongin tentang isu-isu SDGs gitu. SDGs kan udah dari sejak tahun berapa ya, 2010-an. Yes, udah 10 tahun lebih lah ya gitu. Dari mulai sejak situ aja sudah mulai aware juga tentang bagaimana sih kontribusinya antara men dan female ini di poin number 5, gender equality. Itu bisa sama-sama bergerak aktif mendorong poin-poin yang lain di dalam SDGs itu sendiri. 17 points ya kita punya. Salah satunya di number 7 ya, yang tentang energy sector ya, seperti itu. Jadi memang harus istilahnya diversiasi seperti itu, bahwa memang kontribusi perempuan itu nggak cuma mungkin masuk ke teknik pun akan lebih bagus juga, karena di sisi sektor di
orang-orang yang bisa melakukan inovasi di sisi teknologinya itu juga kita butuh banget dari sisi perempuan. Tapi tuh kalau misalnya bisa didiversiasi, saya yakin banget sih teman-teman cewek ini juga pasti akan lebih pede aja sih untuk mengoptimalkan skillnya untuk bisa sama-sama kita menuju akselerasi energi terbarukan. Seperti itu. So as a woman tuh kita juga harus bisa buktiin kalau kita tuh nggak kalah dan sama-sama bisa dalam field yang sama gitu. Iya, source-nya kita sama sebenarnya. Source-nya berangkatnya sama, dari pengetahuan yang sama, dari motivasi yang sama. Jadi memang skill-nya itu sih yang harus agak lebih dikelihatan bahwa perempuan bisa main di sektor energi bagian ini, bagian policy-nya, bagian yang bikin teknologinya. Sekarang itu kalau misal kita bilang ya dari sisi renewable energy aja, di sisi mungkin energi surya ya yang sekarang lagi familiar dan memang sektor renewable energy bisa gampang dimanfaatin kan dari sisi energi surya. Dari energi surya aja untuk produsen-produsen yang bisa ngeproduksi solar panel dalam negeri ada berapa coba? Nggak ada. Semuanya distributor semua. Ya, kita semuanya masih impor ya dari negeri seberang. Seperti itu ya. Sekarang leading memang China ya, seperti itu. Masih belum ada. Seandainya ada woman-woman lainnya yang bisa bekerja sama dan mengeluarkan potensi kontribusinya untuk itu, mau itu dia yang pinter bikin inovasi teknologinya, mau itu dia yang pinter di dunia politik sehingga bisa ngerangkai kebijakan supaya supaya mudah untuk kita bisa bikin pabrik manufaktur solar panel sendiri di negeri kita sendiri, penyerapan SDM-nya pun bisa dari kita sendiri. Nah, itu kan kontribusi women in the politics bisa jadi seperti itu. Itu kan akan collab gitu loh. Jadi penekanannya di sini adalah bagaimana kita bisa mendorong tingkat kepercayaan diri woman untuk mengoptimalkan skillnya apapun itu untuk sisi renewable energy. Gitu. Okay, Mbak. So we're going to the next question. Yeah. What do you think about renewable energy itself, and what are the supporting compositions in Indonesia itself? Kalau ngomongin tentang renewable energy sebenarnya banyak banget yang bisa kita manfaatkan ya, sebagai background anak sospol. Yang memang baru sedikit aku berkecimpung ya di dunia energi transition, energi sektor segala macam di pekerjaan. Memang renewable energy ini lagi seksi-seksinya nih kita omongin gitu, karena memang kalau Nadira tadi OTW ke sini ya, terus naik apa tadi, sepeda motor. Kita tuh berawalnya dari isu-isu tentang jejak karbon. Jejak karbon. Sebenarnya tuh yang namanya renewable energy adalah energi terbarukan yang memang nggak merusak lingkungan ya kan, dan memang sumbernya itu tidak habis seperti itu kan ya, bisa diperbaharui seperti itu. Ada matahari, panas bumi, apa yang di laut tuh ombak, angin, yes, betul. Tapi memang kalau di Indonesia kan pengaplikasiannya memang butuh kajian-kajian tertentu. Betul. Dan kesimpulannya pada kesini yang paling gampang diaplikasikan itu adalah matahari, ya kan, dengan media atau alat yang namanya solar panel. Seperti itu. Dan tahun-tahun kebelakang kemarin G20 itu tuh memang tema yang diangkat adalah tentang energi sektor, renewable energy sampai kemarin kalau aku tuh sempat ikut di forum di Bali itu. Sempat ikut di Bali. Yes, dari G20 forum itu memang benar-benar dari sisi supporting pemerintahnya pun juga mendukung banget untuk bisa benar-benar energi sektor ini bisa dimasifkan ke masyarakat seperti itu. Karena bahasan tentang renewable energy ini jujur aja itu masih di atas langit. Di atas sana. Belum sampai ke bawah-bawah. Iya, belum sampai di bawah-bawah kan. Kalau renewable energy itu paling yang rame ngomongin itu ya mahasiswa, kemudian
dari orang-orang Ya di pemerintahan. seperti orang-orang yang memang ada background lah di situ. Iya. Tapi coba deh kalau teman-teman mahasiswa tuh kembali back to the community gitu. Orang ngomongin renewable energy apa sih nggak paham gitu, nggak ada yang paham gitu. Nah seperti itu. Nah gimana sih kita bisa mulai mengkomunikasikan tentang renewable energy ini? Karena mungkin aku juga ngomongin tentang pengalaman aku di media and communication di Utama Solaruf ya. Nah, iya tuh. Kita tuh kalau misalnya orang media, orang komunikasi, orang marketing itu nggak bakal deh 100% ngomongin produk, ya kan? Tapi lebih diisi tentang gimana sih cara kita connecting the dots antara products dan juga community. Gimana caranya agar komunitas inilah yang sadar sendiri bahwa renewable energy itu penting, Bahwa mereka membutuhkan iya renewable energy. gitu. Nantinya setelah terbentuk atau terbangun awareness itu tentang knowledge itu, barulah mereka mungkin akan main tuh ke produk kita. Nah, cara mainnya itu seperti itu. Jadi memang apa-apa harus back to community dulu, seperti itu. Nah, caranya adalah salah satunya mengkomunikasikan tentang efek dari penggunaan energi fosil. Iya kan? Itu tuh yang paling nyambung banget deh. Yang paling nyambung banget itu efek dari energi fosil itu apa? Seperti itu. Adanya climate change, suhu bumi yang makin panas, udah kayak apa aja ya kan? Iya. Surabaya, Gresik, 40 derajat Sidoarjo. Celcius. Kayak kalau kita ngomongin 38 derajat tuh kayak Udah. ya udah biasa aja Iya. gitu. Udah kayak kalau kipas angin itu nyemburnya naga ya. Iya, yang Surabaya Naga. harus sabar-sabar gitu. Harus sabar-sabar. Iya, harus sabar. Kamu tahu nggak? Aku pernah dulu ya di Utama Solaruf itu ada salah satu program kita yaitu program hibah solar panel di Gedung Balai Kota. Jadi kalau teman-teman main ke Gedung Balai Kota, terus melihat ada instalasi solar panel di depan, di atas gedung di Oh depan. iya, kelihatan tuh. Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Itu karya tim aku tuh. Wow. Bukan tim aku sih, tim project maksudnya ya, karena kita tim komunikasi. Nah, Pak Wali Kota, Pak Eri itu sendiri sampai geleng-geleng kepala. Kenapa ya kok panasnya Surabaya ini kok nggak bisa ya kita manfaatkan ya? Kok kita dapat panasnya doang sih? Gitu. Soalnya Pak Eri tuh bilang seperti itu. Harusnya bisa diubah jadi energi baru nih. Nah, gitu loh maksudnya. Harusnya tuh kita bisa mengajak masyarakat tuh untuk bisa misalnya pasang PLTS rumah-rumah. Sekarang tuh kalau di Surabaya itu masa sih terkenalnya panas sama Crazy Rich doang gitu. Crazy Iya. Rich-nya dong bangun PLTS di rumah. Ya gitu. bisa dong kayak Iya kota kan? yang dengan PLTS terbanyak di Indonesia gitu. Bisa kan kayak gitu. Atau mungkin mall-mallnya deh, aduh ada mall terbesar pertama se-Jawa di Surabaya, udah pasang solar panel belum sih? Gitu-gitu. Iya, Nah, harusnya ya. ya Iya. seperti itu. Nah, efek dari energi fosil itulah yang coba kita komunikasikan dulu ke masyarakat bahwa memang ini nyata loh, seperti itu. Bahkan nggak cuma suhu aja, suhu ini pun juga bisa ngefek lagi ke apa, pangan bisa gitu. Petani-petani yang di daerah-daerah penyangga-penyangga Surabaya seperti Mojokerto, or Pasuruan, or apa, itu tuh terdampak banget dengan climate change. Gitu. Climate change datangnya dari mana? Ya penggunaan energi fosil seperti itu yang berlebihan sampai lapisan ozonnya bocor, sampai karbonnya tinggi dan segala macam. Dari situlah akan timbul rasa awareness juga ya, dari kesadaran masyarakat juga bahwa memang yes, we have to move to green energy or energi yang lebih bersih lah ya dari yang selama ini kita sustain. pakai gitu. Yang kedua, kita harus komunikasikan juga yang namanya jejak karbon. Oke. Kamu tahu nggak yang namanya energi transisi itu apa? Beralih dari energi yang sebelumnya fosil ke renewable. Yes. Beralihnya kenapa? Agar lebih sustain, berkelanjutan. Boleh. Yang Supaya kedua, lebih bersih. boleh. Yang selanjutnya adalah sudah berapa banyak Emisi karbon di oksigen yang kita ambil dari penggunaan sepeda motor, dari penggunaan energi lampu segala macam, sudah berapa banyak yang sudah kita ambil from the planet. Yes. Dan itulah yang harus kita kembalikan lagi ke planet Supaya sehingga sirkular gitu. netral karbon, sehingga netral karbonnya kita menghasilkan berapa, kita mengambil berapa, kita harus kembalikan berapa.
Nah, itulah yang dinamakan energy transition yang fungsinya itu adalah menetralkan karbon seperti itu. Jadi kita juga harus mengkomunikasikan juga tuh ke orang-orang. Misalnya kamu berangkat kerja naik sepeda motor berapa kilometer, terus jejak karbonnya berapa tuh. Nah, udah kamu ambil segitu, berarti harus balikin berapa? Dengan cara apa? Nanam pohon kah? Atau mungkin hemat hemat listrik kah, atau mungkin juga pasang PLTS di rumah kamu kah, atau mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang sangat intinya ya humanis gitu loh, yang memang sangat masyarakat tuh connect gitu. Nah, tapi orang-orang ini masih kayak males gitu gak sih, Mbak? Ya sebenarnya bukan males sih, tapi memang edukasi dan pembiasaannya itu yang masih kurang lama menurut aku ya. Karena memang kita udah berapa tahun pakai energi fosil, coba dari sejak Indonesia merdeka, lebih dari itu sebelumnya. Terus kita mendadak disuruh untuk langsung change ke energi terbarukan. Ya memang harus pembiasaan ya. Menurut aku sih bukan perkaranya males atau mungkin masyarakatnya menutup diri ya, tapi itu tadi pembiasaan dan sosialisasinya kurang. Sosialisasi dan mungkin saya berharapnya sih satu poin lagi itu kemudahan tentang alatnya sendiri, akses dari fasilitasnya. Iya, alatnya sendiri. Sekarang tuh kalau misalnya kita bandingkan dari tahun-tahun dulu banget sampai sekarang, PLTS itu mahalan dulu loh. Sekarang lebih murah gitu. Nah, kenapa sih kalau lebih murah? Karena ya barangnya lebih gampang ditemuin sekarang di pasar Indonesia. Bisa nggak sih lebih murah lagi? Bisa kalau kita produksi sendiri. Benar. Karena sekarang ini masih impor gitu. Di mana sih caranya kita bisa bangun tuh pabrik manufaktur sendiri di Indonesia? Ya keluarin, ayo putra-putri bangsa ini yang pinter engineering, mau itu lintas gender, perempuan, laki-laki, itu harus benar-benar menumpahkan berkolaborasi, kerjasama. Iya betul, ide inovasinya untuk bisa mewujudkan itu. Makanya inilah juga kita ngomongin dari sejak awal tadi sampai sekarang, mungkin saya berharapnya sih teman-teman yang perempuan tuh juga bisa langsung connect gitu. Wah, memang disitulah kebutuhan kita ya untuk akselerasi energi terbarukan, dan saya bisa apa di situ, bisa berdayakan skill saya yang apa di situ. Dan harus pede tadi di awal. Harus pede. Itu yang memang kuncinya. Ya, karena kuncinya. kadang nggak pede tapi ada skill tapi nggak pede. Oh, aku skillnya di mungkin kayak saya begini. Oh, skillnya di bidang komunikasi, di bidang permediaan aja, itu kayaknya nggak ada kontribusi apa-apa sih buat mengakselerasi energi terbarukan, padahal big no kan. Padahal salah sekali. Iya kan? Iya. Padahal big no kan. Orang-orang yang punya skill di lintas multidisiplin ilmu tuh padahal bisa banget untuk menumpahkan ide inovasinya. Cuman mungkin di sisi lapangannya untuk benar-benar ngutak-ngatiknya memang banget kita butuh teman-teman yang involve di STEM field gitu, yang engineering segala macam seperti itu gitu. Benar. Oke, udah selesai nih. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak? Soal Nuna. Iya. Menurut jawaban dari Mbak Dia sebelumnya, how big is the potential application, jadi potensi pengaplikasian renewable energy tadi di Indonesia? Sangat besar ya. Kalau misalnya tadi kita udah bahas banyak banget tentang energi surya kita di garis khatulistiwa ya udahlah, semua udah ngerti begitu ya. Potensi sinar matahari itu gede banget karena kita benar-benar di garis khatulistiwa gitu kan. Yes, betul. Dan baru dimanfaatkan seuprit begitu kan. Seuprit. Ya itu tadi lah ya, karena orang-orang masih mikirnya bahwa untuk memanfaatkan solar panel itu memang butuh alat namanya solar panel, yang itu memang dibilang harganya sih ya masih belum seperti yang murah-murah lainnya, elektronik yang lainnya begitu loh ya. Dan sekarang pemerintah juga good newsnya, pemerintah pun sekarang juga sudah mengembangkan PLTS pun, nggak cuma PLTS ground aja, tapi juga PLTS atap. Dan yang terbaru sekarang yang banyak sekali mengambil spotlight dunia adalah PLTS terapung.
kan Iya, ya. Mungkin benar-benar. ada di Cirata ya sekarang ya. Yang terbesar se-Asia Tenggara tuh di Cirata. Waktu G20 kemarin itu diperkenalkan sebuah showcase PLTS terapung di Muara Tukat Bali. Itu punyanya PLN. Kebetulan yang supply untuk komponennya itu adalah Utama Solaruf kebetulan. Wow. Jadi ada kami di situ dan benar-benar di showcase-nya PLTS Terapung itu kebuka lagi opportunity bagaimana cara kita manfaatkan renewable energy di dalam negeri. Panas iya, lautan juga luas, angin pun juga iya, apalagi yang kurangnya kan? Iya benar. Nah, thermal di Indonesia juga katanya potensinya gede tuh Mbak. Gede banget sih, gede banget. Kalau di PLTS Terapung pun kita manfaatkan energi surya sama kita nggak usah bikin atau buka lahan baru kan. Adanya waduk itu kan bisa dimanfaatin. Benar. Apalagi sekarang tuh banyak banget tuh di Kalimantan, apalagi kalau kita ngomongin IKN. Nah, Ya, iya benar. kalau kita ngomongin IKN yang wilayah di mana curahan matahari terbaik di Indonesia itu di sisi utara Kalimantan. Nah, harusnya bisa tuh kayak satu kota sumber energinya dari cahaya matahari semua. Makanya kan bakal mau dibentuk Pak Jokowi the future city of energi terbarukan. Iya kan gitu. Di situ kan banyak banget tuh bekas-bekas galian tambang. Iya kan? Itu bisa dimanfaatkan untuk PLTS Terapung. Nah, seperti itu. Kalau main-main di IKN di 2 kabupaten yang memang akan menjadi peta wilayah IKN itu kan di Penajam Pasir Utara sama di Kutai Kertanegara. Jadi IKN kan ada di Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku ini memang letaknya di 2 kabupaten itu. Gitu. Nah, di Kutai Kertanegara dan di Penajam Pasir Utara pun mereka juga udah sangat aware banget tentang penggunaan renewable energy. Cuman mereka memang butuh inovasi. Main dong, karena selama ini kan masih Jawa sentris kan. Oh iya Nah, benar. memang ada bagusnya juga ya pembangunan IKN itu ya. Maksudnya memang biar ada pembangunan di wilayah selain Jawa begitu. Dan mereka emang udah aware banget bakal memanfaatkan seperti inilah, seperti itulah, seperti itu. Dan memang disitulah butuh banget kontribusi dari teman-teman muda, teman-teman mahasiswa lagi-lagi untuk bisa menempatkan peran di situ, membangun sama-sama energi terbarukan nggak cuma di Jawa aja tapi di Kalimantan, which is adalah new government kita kan bakalan gitu. Bagi Kalimantan tuh sebenarnya luas banget. Luas banget, dia kan Banget, lebih luas banget. ya dari Iya. Jawa ya gitu, dan potensinya besar sekali. Okay. So about the application tadi, what are your views on the pros and cons about those applications in renewable energy? Aplikasi pro kontranya di masyarakat ya mungkin karena ini aja ya. Kalau pro-nya sih pasti bakal banyak masyarakat yang akan merasakan manfaatnya ketika nanti memang kita sudah terbiasa untuk memakai apapun semuanya bersumber dari energi terbarukan, pasti manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat ya. Memang kontranya adalah ya teknologinya yang masih mahal mungkin ya. Kemudian banyak SDM itu yang mungkin masih sedikit di sektor itu gitu. Sekarang kalau misalnya ada perbandingan ya, di Utama Solaruf itu aku perkenalkan aja ya, ini ada program juga, kami bikin program komunitas seperti itu, namanya Solarpreneur. Orang taunya entrepreneur. Kita taunya kita bikinnya Solarpreneur. Berarti kan gabungan solar sama entrepreneur. Ini wirausaha sinar matahari nih, Mbak. Gitu. Kalau kita tuh berangkatnya dari sini. Orang tuh kalau mau masang PLTS di Jawa sama orang Sumatera mau masang PLTS, biayanya tuh sangat jauh timpang gitu. Efektifan mana? Di Jawa lah, karena SDM-nya banyak di Jawa. Iya kan, SDM-nya banyak di Jawa. Kalau misalnya orang Sumatera atau orang Kalimantan mau bikin PLTS, dia masih harus nerbangin orang dari Jawa. Nah, seandainya banget nih SDM itu udah merata. Bener. Ya, seandainya udah merata banget di Sumatera, Kalimantan, Jawa, NTT, Papua, itu benar-benar ada anak-anak yang pinter nginstalasi solar panel. Udah tuh
bisa bikin Bisa. semasif apapun PLTS di wilayah itu, iya kan? Nah itu sih kontranya mungkin di situ ya. Jadi memang kita lagi berusaha banget untuk bisa mengikut sertakan sebanyak mungkin anak muda, apalagi perempuan begitu ya, untuk bisa sama-sama belajar bagaimana sih menginstalasi solar panel, komponennya itu apa aja sih, skemanya itu apa aja sih, itu semuanya bisa dipelajarin kan sebenarnya, apalagi kalau masih muda-muda tuh Yap. masih fresh otaknya. masih respons gitu kan, masih keserap banyak gitu. Seperti itu, bagaimana caranya memajukan teknologi sekaligus membanyaki SDM yang pintar di situ, seperti itu yang memang menjadi fokus kita untuk bisa akselerasi energi terbarukan di Indonesia pastinya. Nah, itu bisa jadi motivasi nih Mbak buat aku sendiri juga, apalagi Iya bener ya. buat belajar lebih lanjut tentang renewable energy. Terutama aku sendiri itu jurusannya berhubungan dengan renewable energy nih Mbak. Oh iya, Wadis. Aku environmental engineering. Itu sangat dekat dengan renewable energy, belajarnya juga tentang climate change dan sebagainya. Yes, ya, Nah, bisa buat motivasi juga nih buat teman-teman yang lain buat mempelajari renewable energy lebih jauh lagi, supaya masih dibutuhkan banyak kan Mbak SDM tentang renewable energy ini. Banyak banget. Nggak usah yang muluk-muluk orang itu tadi yang saya bilang, nggak usah yang muluk-muluk yang bisa menciptakan inovasi teknologi bla bla bla, menciptakan Elon Musk di Indonesia, ke Elon Musk 1, Elon Musk 2 segala macam. Yang bisa instalasi solar panel loh berapa Mbak gitu. Bener. Ya kan? Itu berapa? aja kita perlu masih lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak deh, makanya kamu bantu masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan solar panel. Dengan cara apa? Ayo bantuan seperti itu. Saya bisa loh, saya bisa. Nggak perlu manggil, yang ini kalau kita misal dari orang Sumatera ya, nggak perlu manggil dari Jawa, saya bisa utak-atik sendiri. Nah gitu. iya benar, buat gitu kan teman-teman yang dari luar Jawa nih, jadi motivasi lagi nih. Baliklah kalian. Iya, balik ke kampung iya, halaman benar. dan Membangun kampung halaman masing-masing bisa with renewable energy. Yes. Renewable energy. So, menurut Mbak, what are the obstacles or even support dari various fields yang bisa berdampak pada perkembangan renewable energy sendiri? Policy sih. Menurut saya kita mau segimana apapun usaha kita untuk menciptakan inovasi, kalau nggak didukung sama support policy yang baik, kayaknya kok rada angel ya. Kalau bahasa Surabaya gitu ya, gitu loh. Kalau misalnya kemarin nih, kita ambil contoh aja ya, di G20 atau mungkin sebelum G20, pemerintah tuh udah gembor-gemborin Paris Agreement ya udah diratifikasi nih, kita udah setuju bakal nurunin emisi karbon 0 2060 besok, atau 2025 kita udah campuran energi terbarukan 2-3%. Tok. Bener nggak tuh? Tapi kalau nggak ada yang menyuarakan pemerintah, apa ya, masyarakat itu bakalan sadar sendiri. Akan sadar gitu ya kan. Tapi karena ini pemerintah yang menyuarakan, sehingga pemerintah juga ada tuh akhirnya disusun kebijakan-kebijakan, insentif, akhirnya masyarakat pun juga akan semangat kan untuk bisa ikut memajukan renewable energy. Di tahun 2022 UNDP Indonesia itu kolaborasi juga dengan SDM, itu dia mengeluarkan sebuah hibah PLTS atap. Jadi orang-orang masyarakat umum yang mau bangun PLTS atap disupport atau kalau nggak gitu dapat bonus begitulah. Nah itu tuh ternyata berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat umum dalam instalasi PLTS atap di rumahnya. Hal-hal seperti itu loh yang seharusnya itu menjadi supporting ekosistem untuk membangun renewable energy di dalam negeri ya. Karena tanpa policy yang kuat dan komitmen pemerintah sendiri, sebenarnya itu memang agak sangat masih mimpi menurut saya ya, untuk bisa ngomongin tentang renewable energy seluruh energi mandiri berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu kayak masih Pancasila jauh. itu. Ya Pancasila. Kita kalau ngomongin renewable energy udah ngomongin Pancasila gitu. Karena yang namanya renewable energy sekarang PLTS atap masih dinikmati oleh crazy rich. Bener. Misalnya kayak gitu ya nggak sih? Gitu. Keadilannya belum. Padahal orang-orang yang
petani-petani itu ya butuh loh. Sekarang kalau di Bali teman-teman kemarin kayaknya SRE juga ya yang diajak collab ya untuk ngebangun sebuah PLTS untuk bisa bangun irigasi sawah di Bali. Iya. Waktu itu dikasih percontohan di showcase di G20 juga. Hal-hal seperti itu loh yang kita butuhkan gitu loh. Gitu. Oke. Nah, tadi udah dibahas kalau obstacle sebenarnya dari policies ya, Mbak. Policy ya paling kuat Policy. sih. Terus menurut Mbak, what is the role of the community sendiri yang bisa dilakukan buat mensupport implementasinya ini? Seperti teman-teman SRE seperti ini ya, yang memang kontribusinya emang banyak banget untuk menyuarakan tentang energi terbarukan, berusaha untuk mengedukasi teman-teman sebaya di tempat-tempat tongkrongan, ataupun mungkin pernah nggak sih kalau nongkrong bahas energi terbarukan? Nggak pernah. Pernah nih. Pernah ya? Pernah kok. Itu kan contoh kecil ya, contoh kecil kecil aja gimana cara kita untuk bisa memasifkan bahasan-bahasan energi terbarukan. Dulu banget tuh zamannya saya tuh isu yang paling digaungkan tuh apa? Milenial. Iya. Apa sih milenial, pemuda milenial? Terus Gen Z gitu. Gen Z seperti itu. Nah, sekarang kan bahasanya tuh udah mulai fokus nih ke energi. Tapi pernah nggak sih dibawa ke tempat-tempat tongkrongan kayak gitu? Masih jarang banget pakai ya. apa? Pakai sepeda motor loh. Kamu tuh sudah mengambil berapa persen oksigen dari bumi harus dibalikkan gitu. Berat banget ya pembahasan tongkrongannya, Mbak. Pembahasan tongkrongan, dan yang paling penting adalah karena kebetulan saya juga punya aktivitas sosial juga ya di kampung. Saya itu kok menanti-nanti ya, kenapa kok nggak ada program KKN itu yang berkaitan dengan energi terbarukan ya? Kenapa ya kok nggak ada ya? Kenapa ya? Kenapa ya harus dibalikan Kenapa lagi ya? tuh ke community ya gitu. Jadi menurut saya mungkin kontribusi komunitas ini amat sangat besar ya Nadira ya. Menurut saya gitu, karena mereka punya satu kesatuan ilmu yang utuh begitu, yang kompak suaranya, satu suara untuk menyuarakan isu ini, dan tinggal bagaimana sih kolaborasi kita dengan masyarakat seperti itu, karena ilmu yang bermanfaat pastinya yang juga ada manfaatnya juga dong untuk masyarakat, bangsa dan negara seperti itu. Jadi memang selain untuk mengkomunikasikan lewat jalur-jalur keilmuan ya kan, seminar, podcast seperti ini, bahasan-bahasan di tongkrongan, di sosial media, yang paling gampang sekarang di sosial media ya kan, banyak banget konten-konten yang bisa dimanfaatin untuk bisa lebih ngobrolin hal-hal bermanfaat gitu loh. Kan sekarang kita dibanjiri ya konten-konten yang mungkin kurang mendidik dan kayak sengaja disenyapkan begitu loh, untuk membuang waktu kita di sosmed aja gitu. Betul. Kita tuh kalau misal baca koran ya, atau baca news apapun deh di online news, ada nggak sih online news tuh yang ngomongin tentang energi? Coba nggak ada. Lagi-lagi tentang apa coba? 1/100 tuh. Rumah tangga orang. Bisa nggak sih kita tuh ngewawancarain orang yang mungkin nampilin sosok-sosok figur yang emang, apalagi perempuan ya, apalagi sosok-sosok inspirasi perempuan yang memang berkontribusi banyak di renewable energy, dimasukin ke koran, atau mungkin kalau orang sekarang nggak baca koran dimasukin ke konten-konten di Instagram, di FYP gitu. Iya kan, itu tuh jarang banget gitu loh, sengaja memang disenyapkan. Langkah kita akan semakin berat untuk back to the roots kalau masyarakat itu nggak lihat langsung bagaimana sih renewable energy itu berperan penting dalam nanti kehidupan anak cucu kita gitu. Karena sejauh ini masyarakat masih yang itu tontonannya masih hal-hal yang seperti itu. Coba kalau memang konten itu dipenuhi dengan energi-energi, terdoktrin nggak sih? Pasti terdoktrin kan gitu. Dan akhirnya ya secara alamiah, natural gitu, orang-orang juga pasti akan kontribusi juga di renewable energy akselerasi ini gitu. Nah berarti dari mahasiswa sendiri ini udah kelihatan dong role-nya di mana tentang renewable energy ini, buat lebih dekat ke community, ke masyarakat, kembali ke masyarakat itu sendiri. Nah udah selesai nih pertanyaan-pertanyaannya. Gimana? Kayak nongkrong kita ya. Iya, udah nongkrong banget nih Mbak. Udah nongkrong ngomongin energi terbarukan gitu kan. Bagi Mbak dia sendiri tentang renewable energy sendiri tuh secara garis besar gimana Mbak?
Ya, saya pribadi sih setelah berkecimpung beberapa tahun belakangan ini di sektor renewable energy dan melihat secara langsung juga gimana sih proporsi perempuan dan laki-laki untuk mendukung akselerasi ini, saya emang menggarisbawahi ya bahwa memang kita perlu banget kontribusi perempuan di sini. Mau itu nantinya akan fokus di bidang engineeringnya atau bidang STEM-nya, ataupun bisa di multidisiplin ilmu lainnya, di komunikasi, di politik, di ekonomi pun, iya kan, Di banyak hukum bidang pun, gitu. banyak bidang. Itu akan sangat bikin kita selangkah lebih maju untuk bisa mencapai target-target yang memang sudah disepakati pemerintah gitu. Kita sebagai anak muda, putra-putri bangsa harus mendukung apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah tuh sudah bikin janji ke seluruh negara di dunia Internasional sudah. bukan nasional lagi, internasional, bahwa pokoknya 2060 ya Indonesia sudah pasti bakal nol karbon. Ayo gimana? Kita sebagai putra-putri bangsa harus mensupport itu dong, Ya, gitu loh. benar sekali. Nah, harus mensupport itu dengan cara apa ya? Banyak sekali tadi sudah kita bahas di lain-lain tadi itu ya, gimana cara kita untuk bisa pertama bikin murah teknologinya gitu. Bikin murahnya dengan cara apa? Bikin sendiri di rumah sendiri. Bisa nih, harus bisa. Harus bisa, orang pintar-pintar kok anak Iya, ITS. mahasiswa harus termotivasi nih biar bisa bikin teknologi sendiri tentang renewable Iya, energy. kalau misal nanti nggak bisa abis bikin teknologinya nih ya, nggak bisa bikin pabrik, kasih ke masyarakat dulu, kasih uji coba ke masyarakat kampungnya, gitu. Nah, iya, Bisa dari kok. skala kecil-kecil gitu ya, Mbak. Skala kecil dulu, sudah nanti akan ternyata emang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kampungnya dari lingkup kecil dulu ya, baru ntar naik eskalasinya ke negara. Siapa tahu, saya nggak tahu ya, mungkin di dalam ruangan ini pun nantinya ada salah satu putra-putri bangsa terbaik yang ternyata menjadi skuad utamanya Indonesia untuk bisa bangun pabrik manufaktur solar panel di negeri sendiri. Who knows? Karena semua di antara kita adalah leader. Iya kan? Begitu. Jadi begitu sih, semoga nanti banyak kontribusi teman-teman perempuan bisa lebih percaya diri untuk bisa sama-sama membangun negeri dari sisi renewable energy. Okay. So well, there were so many insights ya Mbak dari Mbak Dia sendiri by having a short discussion. Iya. Hopefully after listening to this podcast, the listener can take part in spreading the topic of renewable energy more. So we can prove that women also can work through in any field. Very hopefully, yes. Yeah, especially in the renewable energy sector. Renewable energy sector. Okay, so thank you very much buat Mbak Dia for sharing your knowledge yang sangat bermanfaat tadi. I hope Mbak Dia will bisa membuat kita semua termotivasi nih. Terus Amin. bertambah infonya tentang renewable energy dan bisa become more confident in the future. Yes, harus ya Nadira ya. Pokoknya dengerin podcast ini ada insight yang bermanfaat yang bisa diambil bahwa ternyata saya sepenting itu untuk bisa memajukan energi terbarukan di negara saya. Kita semua harus berkontribusi dalam renewable energy sector. Yes. Okay, so last but not least nih Mbak, see you in the next episode of SRE Women's Event at RE Cast. Bye bye, see you in the next episode.